Rotasi atau perputaran merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Titik pusat tertentu yang dimaksud di sini sering disebut dengan istilah titik pusat rotasi. Jadi, rotasi ini adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan caranya adalah diputar dengan sudut putar tertentu dan dengan titik pusat rotasi tertentu. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada contohnya. Titik E negatif 3,3 dirotasikan maka di sini kita tulis R dengan pusat O dan sudut pusatnya 90 derajat. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Saya ulangi cara membacanya. Titik E negatif 3,3 dirotasikan. R di situ artinya dirotasikan dengan pusat O dan sebesar 90 derajat. Sebesar 90 derajat. Itu besar sudutnya. Seperti itu cara membacanya. Jadi kalau pusatnya di sini O, artinya titik pusat rotasinya adalah titik asal, yaitu 0,0. Diingat ya, jika titik pusat rotasinya O, artinya titik pusat rotasinya adalah titik asal, 0,0 di titik pusat koordinat. Nah, kemudian kalian perhatikan sudut putarnya 90 derajat. Dalam rotasi, sudut putar itu bisa positif dan bisa negatif. 90 derajat di sini positif. Apabila positif, berarti arah putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jadi sudut putarnya itu ada positif, ada negatif. Itu menentukan besar putarannya dan arah putarannya. Jika positif artinya dia berlawanan arah jarum jam dan besarnya 90 derajat. Nah, langsung saja kita gambarkan seperti apa perputaran titik E dengan pusat O sebesar 90 derajat. Kita gambarkan di bidang koordinat. Nah, di sini titik E dengan koordinat negatif 3,3 diputar dengan pusat O. Nah, di sini pusat O. Titik pusat koordinat ya, titik yang berwarna pink ini adalah titik O. Pusatnya. Diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa mempraktekkan dengan benar perpindahannya itu dengan bantuan jangka dan busur derajat. Mungkin bisa ditambah penggaris juga. Caranya, kalian letakkan jarum jangka kalian di titik pusatnya, di titik pusat rotasi. Kemudian pensilnya buka sejauh jari-jari jangkanya buka sejauh titik O ke titik E ini. Nah, di sini letak pensilnya. Kemudian ukur menggunakan busur derajat dari sini ke sini itu sejauh 90 derajat. Kalian gunakan busur derajat untuk mengukurnya. Maka akan kalian peroleh nanti titik hasil perputarannya seperti ini. Nah, berlawanan arah jarum jam ya, karena dia positif. 90 derajat, kalian ukur menggunakan busur, nanti hasil perputarannya akan kalian peroleh titik E aksen, hasil perputaran E aksen adalah negatif 3, negatif 3. Silakan kalian coba menggunakan jangka dan busur derajat di rumah. Untuk perputarannya pasti akan kalian peroleh titik yang sama seperti yang saya gambarkan di bidang koordinat ini. Nah, seperti inilah perputarannya. E aksen negatif 3, negatif 3. Contoh berikutnya ada titik F 2,4. Dirotasikan R terhadap titik pusat O sejauh negatif 90 derajat. Nah, ini contoh yang negatif. Pusatnya adalah O 0,0 dan diputar sebesar 90 derajat. Ada negatif, berarti searah jarum jam. Kita coba perputarannya. Kita gambarkan dulu titik F di sini 2,4. Kalian letakkan jangka kalian, jarum jangka di titik pusatnya, kemudian buka radiusnya sejauh OF.
Di sini letak pensilnya. Kemudian ukur searah jarum jam sebanyak 90 derajat. Maka akan kalian peroleh hasil perputarannya seperti ini. 90 derajat. Nah, di sini titik hasil perputarannya F aksen 4, -2. Kalian coba praktekkan menggunakan jangka dan busur derajat di rumah ya untuk membuktikannya. Nah, di sini F aksennya 4, -2. Nah, yang perlu kalian ingat adalah arah sudut putar. Arah sudut putar apabila positif, maka dia diputar berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, apabila sudut putarnya negatif, itu artinya titik yang dimaksud diputar searah dengan arah putar jarum jam. Kalian tahu ya arah putar jarum jam? Nah, ini dia contohnya. Diputar berlawanan arah jarum jam karena sudut putarnya positif, dan ini diputar searah jarum jam karena sudut putarnya negatif. Kelihatan di sini ya. Nah, itu bisa kalian praktekkan di rumah menggunakan jangka dan busur derajat. Nah, lalu apabila terasa sulit dengan mempraktekkan atau menggambarkan seperti ini terasa sulit, ada alternatif lain. Ada cara ringkas untuk menentukan hasil rotasi atau perputaran ini dengan rumus singkat yang sudah jadi. Seperti apa? Yuk lihat rumus singkatnya berikut ini. Tanpa menggambarkan, kalian dapat menggunakan rumus cepat rotasi, hasil rotasi dengan pusat O dan berbagai besar sudut berikut ini. Misal titik asalnya adalah P, X, Y, dirotasikan dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka bayangannya itu tanpa kalian gambarkan hasilnya pasti negatif Y, X. Jadi awalnya titik awal X, Y, bayangan pasti menjadi negatif Y, X. Jadi misalkan yang kalian rotasi itu titik A 2,4 seperti tadi ya, dirotasikan dengan R 0,90 derajat. Kok jelek banget ya tulisannya? Kita tulis lebih rapi. Dirotasikan dengan R, pusatnya O, sejauh 90 derajat, maka hasilnya A aksen pasti negatif Y, X. Awalnya X, Y, ini X, Y, maka hasilnya menjadi negatif Y, X. Seperti apa negatif Y, X maksudnya? Negatif Y, X, ini Y-nya. Ini adalah Y. Y-nya 4. Nah, ini Y-nya 4. Maka menjadi negatif Y, negatif 4, X. X-nya adalah 2,2. Nah, seperti ini cara cepat menggunakannya. Jadi tanpa menggambarkan, tanpa menggunakan jangka atau busur derajat. Nah, selanjutnya untuk yang berikutnya X, Y apabila diputar atau dirotasi dengan pusat O sejauh negatif 90 derajat. Maka bayangannya itu pasti menjadi Y, negatif X. Caranya seperti tadi ya. Ini contohnya nih. Titik A masih pakai 2,4 tadi, dirotasikan dengan pusat O sejauh negatif 90 derajat, maka titik A aksennya menjadi Y, negatif X. Ini selalu awal koordinat itu X, Y. Y-nya adalah 4, X-nya adalah 2, dan hasilnya menjadi negatif X, berarti negatif 2. Mudah kan? Berikutnya yang ketiga, P, X, Y dirotasikan dengan R 0,180 derajat, artinya dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Bayangannya akan membentuk negatif X, negatif Y. Nah, selanjutnya apabila dia dirotasikan dengan pusat O sejauh negatif 180 derajat. Nah, ini uniknya.
dirotasikan sebesar 180 derajat atau negatif 180 derajat, bayangannya itu pasti sama. Negatif X, negatif Y. Kenapa seperti itu ya? Nanti kita ada contoh memutar beberapa gambar. Berikutnya yang kelima, X, Y dirotasikan dengan pusat O sejauh 270 derajat. Maka bayangannya menjadi Y, negatif X. Rotasi sebesar 270 derajat ini sama aja dengan rotasi sebesar negatif 90 derajat. Nih, hasilnya sama. Kemudian yang rotasi 180 derajat sama aja dengan yang negatif 180 derajat. Jadi sebenarnya hanya ada 3 rumus ringkas yang mesti kalian ingat. Kalau kalian pengen menggunakan cara cepat ini, maka kalian harus mencatat rumus cepat ini di buku catatan kalian, sehingga ketika lupa kalian bisa membuka kembali catatan. Tapi saran saya jangan bergantung pada rumus cepat ini. Kalian harus tahu cara memutar sesuai konsepnya, sehingga apabila kalian lupa cara cepatnya ini, kalian bisa memutar sesuai konsep rotasi. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Tentukan bayangan titik Q 6, negatif 1 pada rotasi terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 180 derajat searah jarum jam. Perhatikan. Rotasinya 180 derajat, arahnya searah jarum jam. Dari soal ini dapat kita tuliskan titik Q 6, negatif 1 dirotasikan, simbolnya R. Pusatnya O sejauh 180 derajat searah jarum jam. Ingat, jika arah putarannya searah jarum jam, maka dinyatakan sebagai negatif. Jadi kita tuliskan RO, negatif 180 derajat. Tanpa perlu menggambarkan, kita dapat menentukan bayangan Q aksen. Tinggal ambil rumus cepat di sini. Pakai yang nomor 4. Nah, ini dia. Diputar terhadap titik pusat O sejauh 180 derajat searah jarum jam, negatif. Maka apabila awalnya X, Y, bayangannya pasti negatif X, negatif Y. Nah, ini sebagai X dan Y-nya. Ya, 6 sebagai X, Y-nya adalah negatif 1. Bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Sesuai dengan yang tertulis di sini. X-nya adalah 6. Negatif X berarti negatif 6, Y-nya negatif 1, berarti negatif Y-nya positif 1. Y-nya negatif 1, maka negatif Y-nya negatif dari negatif 1, ya positif 1. Nah, inilah bayangan hasil rotasi titik Q dengan pusat O sejauh 180 derajat tanpa menggambarkan, menggunakan rumus cepatnya. Mudah ya? Saya rasa apabila ada contoh lain kalian bisa menggunakan cara cepat ini jika tidak harus menggambarkan. Nah, tapi pada beberapa soal, pada beberapa konteks permasalahan tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara ini. Kadang yang dirotasikan atau diputar itu tidak dalam bidang koordinat, tapi berupa gambar di luar koordinat. Ada juga yang di dalam bidang koordinat. Nah, bagaimana jika dia berupa sebuah bangun yang dirotasikan pada bidang koordinat atau yang di luar bidang koordinat? Simak contohnya pada penjelasan selanjutnya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang contohnya yang dirotasikan berupa sebuah bangun. Kita baca soalnya ya. Tentukan hasil rotasi gambar di samping dengan pusat rotasi O 0,0 sejauh 180 derajat. Yang dirotasikan adalah gambar ini. Gambarnya berupa segitiga, yaitu segitiga ABC, yang akan dirotasi dengan pusat O, berarti di sini pusat rotasinya sejauh 180 derajat. Nah, pertama di sini saya akan sajikan
cara menggambarkan hasil rotasinya dengan menggunakan penggambaran dengan perputaran pada bidang koordinat. Yang harus kalian ingat, 180 derajat itu adalah sudut lurus. Nah, kalian bisa menggunakan busur derajat. Jadi kalian putar untuk menentukan gambar hasil rotasi. Caranya itu kalian ambil titik-titik sudut segitiga. Di sini ada titik B, titik A, dan titik C. Jadi caranya sebenarnya sama kayak di awal tadi. Yang kita putar titiknya aja. Titik masing-masing sudutnya kita putar. Jadi kita putar titik A dengan pusat O ini, dengan pusat di sini sejauh 180 derajat, terus kita putar lagi titik B-nya, lalu kita putar titik C ini. Jadi 3 titik masing-masing diputar satu persatu. Baru kita hubungkan dengan garis nanti sehingga bentuk bangun aslinya. Maka seperti itu hasil rotasinya. Langsung saja kita praktekkan ya. Yang harus kalian ingat, menggunakan busur derajat bisa kalian ukur nanti ya, kalian hubungkan titik A ke titik pusatnya nanti, ke titik pusatnya sini seperti di awal tadi, lalu diukur menggunakan busur derajat sejauh 180 derajat. Atau ada tips juga nih dari saya, kalian tanpa menggunakan busur derajat itu bisa menggambarkan hasil perputaran titik yang diputar 180 derajat apabila dengan pusat O. Yang harus kalian ingat, 180 derajat itu adalah setengah putaran. Satu putaran itu besarnya 360 derajat. Maka setengah putaran besarnya adalah 180 derajat. Dan 180 derajat itu bentuk sudut lurus atau membentuk sebuah garis lurus. Jadi untuk menggambarkannya tanpa busur derajat itu bisa, yaitu dengan menarik garis lurus dari titik yang akan diputar melalui titik pusat rotasi. Kemudian jarak hasil rotasinya akan sama dengan jarak awal. Seperti apa ya? Langsung saja. Yang pertama kita tentukan dulu pusat rotasi. Pusat rotasinya di sini ya, di O. Kemudian kita tentukan ini panjang jaraknya dari O ke A, kita putar titik A dulu. Saya di sini mencontohkan perputarannya tanpa busur derajat. Tinggal tarik garis lurus. Jadi kita buat garis lurus dengan jaraknya sama. Jadi jarak dari sini ke A harus sama dengan jarak dari pusat ini, dari pusat rotasi ke bayangannya. Nah, di sini sudah kita gambarkan. Ini jaraknya belum sama ya. Jaraknya sejauh ini. Nah, ini dia. Kita peroleh A aksen di sini. Kalau kalian ukur baik-baik, maka jarak dari sini ke sini akan sama dengan jarak dari sini ke sini. Itu dia. Ini dengan menggunakan trik garis lurus sebagai sudut setengah putaran atau 180 derajat. Kemudian titik B kita hubungkan ke titik pusat dulu, baru kita tarik garis lurus yang sama panjangnya. Ingat garis lurus, kalian pakai penggaris pasti lebih mudah menentukan garis lurusnya. Ketemu di sini B aksen. Kemudian dari titik C kita tarik ke pusatnya. Lalu kita perpanjang garis lurus dengan jarak sama, diperoleh di sini titiknya. Nah, ini C aksen. Selanjutnya dari 3 titik yang kita peroleh hasil perputaran ini, A aksen, B aksen, dan C aksen, kita hubungkan dengan ruas garis ini. Nah, sehingga terbentuklah bangun hasil rotasinya. Jadi bangun ini ketika dirotasikan 180 derajat dengan pusat O, hasilnya seperti itu. Nah, ini dirotasikan sejauh 180 derajat. Seperti itu hasilnya. Semoga bisa kalian pahami ya. Jadi bangun hasil rotasi itu tidak berubah. Bangunnya tetap. Ukurannya tidak berubah. Bentuk bangun tidak berubah. Hanya saja dia diputar. Itu dia hasil perputaran. Lalu selain pakai cara ini, apakah ada cara yang lebih mudah? Kok kayaknya cara ini ribet sekali. Nah, kalian bisa menggunakan penerapan rumus ringkas yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Ingat, apabila ada titik P, X, Y dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat, maka bayangannya P aksen akan menjadi negatif X, negatif Y. Dengan menggunakan rumus ringkas ini, tanpa repot-repot menarik garis lurus, tanpa menggunakan busur derajat, kalian bisa menggambarkan hasil rotasi gambar segitiga ABC ini dengan lebih mudah lagi.
Langsung aja ambil koordinat masing-masing. A, berapa koordinat A? A di sini koordinatnya adalah negatif 5,3. X-nya negatif 5, Y-nya 3. Saya tuliskan di sini. A negatif 5,3. Dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Maka A aksen, kita pakai aja rumus ringkas ini. Negatif X, negatif Y, ini X dan Y-nya. Nah, X-nya negatif 5, maka negatif X menjadi 5. Y-nya awalnya 3, negatif Y menjadi negatif 3. Udah ya. Lalu kita cari lagi yang B-nya. Titik asal B-nya ada di sini. Koordinatnya negatif 2,3. Nah, sini negatif 2, kemudian ke sini adalah 3. Negatif 2,3 ya. Dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Maka B aksen negatif X. X-nya negatif 2. Ini X-nya. Maka negatif X menjadi positif 2. Y-nya 3. Berarti negatif Y negatif 3. Selanjutnya yang C. Kita jemput titik C di sini. Koordinatnya adalah negatif 5,1. Dirotasikan dengan pusat O sejauh 180 derajat. Sehingga kita peroleh C aksen negatif X. X-nya negatif 5. Maka negatif X menjadi positif 5. Negatif jadinya positif ya. Koma, Y-nya 1, negatif Y berarti negatif 1. Nah, jika kalian sudah menemukan A aksen, B aksen, C aksen, hasil rotasi masing-masing dari titik sudut segitiga, maka selanjutnya adalah titik-titik A aksen, B aksen ini digambarkan pada bidang koordinat. Jadi tanpa menarik garis lurus seperti yang ada ini, garis putus-putus ini nggak perlu. Nah, langsung aja buat A aksennya 5, aksennya 5, negatif 3. Cocok ya, di sini 5, negatif 3. Nah, kemudian buat lagi B aksennya 2, negatif 3, gambarkan di sini. Lalu C aksennya 5, negatif 1. Setelah itu tarik garis lurus seperti tadi. Tarik ruas garis menghubungkan A aksen, B aksen, C aksen, sehingga akan kalian peroleh segitiga seperti ini juga nanti. Jadi kalian menentukan terlebih dahulu koordinatnya. Nah, seperti itu cara lainnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kalian sulit dengan cara pertama, boleh menggunakan cara ringkas ini. Terserah pakai cara mana saja yang kalian pahami. Mudah bukan? Rotasi itu tidak sulit, mudah. Asal kalian paham. Nah, selanjutnya saya masih punya contoh lagi perputaran di luar bidang koordinat, memutar sebuah bidang atau benda. Seperti apa ya? Yuk lihat contohnya. Contoh selanjutnya adalah memutar suatu bangun atau merotasi suatu bangun tanpa bidang koordinat. Nah, kalau tadi kita berbicara menggunakan bidang koordinat, ada rumus cepatnya. Nah, sekarang tanpa bidang koordinat, maka rumus cepat tadi nggak berlaku. Kita nggak bisa menggunakan rumus cepat. Maka kembali lagi kalian harus paham konsepnya. Nah, di sini saya sudah punya sebuah gambar. Gambar di sini berupa gambar persegi A, B, C, D, di mana di dalam persegi itu ada titik-titik berwarna merah, biru, putih, dan ungu. Nah, persegi ini akan kita putar. Kita rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat. 90 derajat di sini positif. Artinya arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Berarti bangun ini kita putar ke arah kiri karena berlawanan arah jarum jam. Pusatnya adalah O di tengah-tengah sini, bukan titik pusat 0,0, karena di sini kita tidak ada bidang koordinat. O di titik ini maksudnya. Nah, bagaimana memutar bangun persegi ini sedangkan dia tidak berada di bidang koordinat? Nah, caranya sama. Apabila kalian mempunyai penggaris dan jangka atau busur derajat, maka kalian dapat menarik salah satu titiknya.
Ini cukup salah satu titik lebih mudah lagi, atau masing-masing titik juga bisa. Titik A kita tarik ke pusat seperti ini. Nah, kemudian dari garis ini kalian ukur 90 derajat berlawanan arah jarum jam ke arah sana. Maka nanti akan ditemukan titik hasil perputarannya. Nah, kalau kalian ukur dengan benar, maka hasil perputarannya titik A itu nanti berada di posisi D. Seperti itu. Atau kalau tanpa menggunakan busur dan bangun ini adalah bangun beraturan yaitu persegi, maka kalian dapat memanfaatkan tips berikut. Caranya seperti ini. Kalian harus ingat satu putaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Dengan catatan ini adalah bangun beraturan ya. Nah, kemudian bangun persegi ini, bangun beraturan mempunyai 4 sudut. Ini sudut pertama 1, 2, 3, 4. Karena dia bangun beraturan dan memiliki 4 sudut, maka setiap kali memutar, diputar secara teratur, diputar dengan pusat O, dengan pusat di titik tengah sini, nih, maka setiap titik akan menempati titik lainnya. A akan menempati D, D akan menempati C, C akan menempati B. Apabila sudut putarnya kita bagi 4, sesuai banyak sudutnya, dibagi 4 yaitu 90 derajat. Jadi setiap diputar 90 derajat, masing-masing titik sudut ini akan berpindah ke titik sudut lainnya. Nah, ke sini tepat di D. Kemudian D pindah ke C, C pindah ke B setiap 90 derajat. Arahnya tergantung, apabila dia berlawanan arah jarum jam, putarnya ke kiri, maka A ke D, D ke C. Apabila dia searah dengan jarum jam, maka A akan berpindah ke B setiap 90 derajat. Kenapa? Karena dia memiliki 4 sudut, jadi bagi aja. Bisa dibuktikan dengan menggunakan busur ya, dengan cara ini tadi hasilnya akan sama. Nih, pakai jangka dan busur bisa. Kalian ukur di sini akan diperoleh nanti sudut putarnya adalah 90 derajat. Atau kalau kalian pengen praktekkan langsung, kalian bisa ambil sebuah kertas, kalian potong membentuk persegi panjang seperti, bukan persegi panjang, mohon maaf, membentuk persegi seperti persegi ABCD ini. Kemudian setiap titik sudutnya kalian beri warna. Bisa di ujung sini pink, di sini ungu, putih, dan biru, atau menggunakan warna lain. Atau kalau tidak ada pewarna, kalian bisa tuliskan di tiap sudutnya itu cukup dituliskan di dalam sini A, di sini B, di sini C, dan D. Nah, selanjutnya untuk memutarnya seperti apa? Untuk memutarnya kalian lihat di sini ada titik O ya. Nah, kalian tekan titik O itu dengan jari kalian. Atau kalau kalian punya jarum pentul, boleh ditusuk pakai jarum pentul di bagian O. Nah, selanjutnya kalau tidak ada jarum pentul, boleh tadi pakai jari ya, ditahan, yang penting konsisten tahan. Lalu putar. Kalian putar, tekan titik O, lalu putar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Bagaimana supaya tahu arah putar yang kalian buat 90 derajat? Manfaatkan busur derajat. Letakkan busur derajat di bawahnya. Kertasnya jangan terlalu besar supaya mudah terukur dengan busur derajat. Putar di atas busur derajat itu sejauh 90 derajat. Pilih salah satu titik, di mana titik 0 derajatnya itu di salah satu titik, misal di titik A. Lalu putar, perhatikan hanya A saja nanti. Putar 90 derajat, maka hasil perputaran yang kalian peroleh pasti seperti ini. Dia akan berputar pada tempatnya ya, karena pusatnya itu adalah O, pusatnya di sini, maka gambar hasil perputaran itu tetap pada gambar ini. Hanya saja yang berpindah titiknya nanti berpindah. Kurang lebih hasilnya seperti ini nanti. Nah, titik A-nya bergeser berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini gambar yang akan kalian temukan. Silahkan dipraktekkan ya, dicoba, bandingkan apakah hasilnya sama. Jika berhasil, silahkan sebutkan pada kolom komentar. Dan jika gagal, silahkan tanyakan pada kolom komentar apa penyebab kegagalanmu. Kita bahas sama-sama sehingga kamu bisa memutar, mempraktekkan rotasi ini secara langsung ya.
Kalau kalian praktekkan dengan benar, hasilnya harusnya seperti ini. Karena diputarnya berlawanan arah jarum jam. Perhatikan di sini ya. Awalnya titik A menjadi B. Jadi B ini pindah ke sini, geser ke kiri 90 derajat. A-nya ke D. Sehingga di sini posisi A sekarang. D-nya ke C. Nah, di sini D dan seterusnya. Setiap 90 derajat. Nah, sekarang ada contoh lain. Masih menggunakan gambar yang sama. Nah, di sini ada persegi ABCD. Gambar ini akan kita putar. Tetapi bukan sudut putar, tetapi titik pusat putarnya tidak lagi di tengah, tidak lagi O. Nah, sekarang saya akan menggunakan titik pusat rotasinya menggunakan titik C. Nah, yang ini titik pusat rotasinya. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Kalian boleh menggunakan busur derajat dengan cara menarik garis seperti yang saya contohkan sebelumnya. Karena sudut putarnya itu bisa diukur menggunakan busur derajat dan dibantu jangka, atau dengan mempraktekkan memutar langsung bendanya. Nah, di sini apabila menggunakan busur derajat, penggaris dan jangka dan bantuan jangka untuk memutarnya, tanpa jangka sebenarnya bisa ya, memutar titik ini, maka kalian bisa tarik garisnya ke titik pusat. Ingat pusatnya tadi C. Gambar ini, sekali lagi saya ingatkan ya, saya ulangi soalnya, gambar ini akan kita putar dengan pusat C sejauh 180 derajat searah jarum jam, berarti putarnya ke sana sejauh 180 derajat. Karena searah jarum jam berarti negatif, pusatnya adalah C. Caranya, apabila dengan mempraktekkan langsung, kalian siapkan kertas berbentuk persegi seperti ini. Silakan potong kertas, beri tanda di mana titik A, B, C dan D-nya. Boleh dibuat persis seperti ini, lebih bagus. Kemudian untuk memutarnya, kalian pasang jarum pentul atau tekan pakai jari di sudut C ini, di bagian C. Nah, di sini kalian letakkan jari tekan. Nah, selanjutnya di bagian bawah gambar kalian siapkan busur derajat. Patokannya misalnya titik B atau 0 derajatnya terserah, di titik B atau titik A terserah. Putar gambar itu sejauh 180 derajat searah jarum jam. Jika kalian putar dengan benar, maka hasil perputarannya akan ada di sini. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Tuh hasilnya. Inilah hasil perputaran dengan rotasi titik pusatnya pada titik C sejauh negatif 180 derajat. Tanpa mempraktekkan juga bisa kalian tarik garis lurus aja. Ingat 180 derajat tadi adalah setengah putaran. Pusat rotasinya adalah C di sini. Kok nggak mau nih ya? Nah, di sini titik pusat rotasinya, tinggal tarik garis dari A ke C misalnya untuk memutar titik A. Jadi titiknya tiap titik kita putar. Diputar 180 derajat, pasti nanti dapatnya A ada di sini. Bentuk garis lurus kan? Kemudian B, titik B ada di sini. Titik D semuanya bentuk garis lurus. Nah, itu keistimewaan rotasi sejauh 180 derajat. Dia akan membentuk sebuah garis lurus dengan titik hasil rotasinya. Jadi tanpa bidang koordinat kita dapat membuat rotasinya sendiri. Dan titik C, perhatikan titik C. Nah, titik C kok tetap di sini-sini aja? Ya iya, karena dia merupakan pusat rotasi. Sudah kalian praktekkan? Hasilnya apakah sama seperti yang saya gambarkan di sini? Semoga berhasil. Apabila ada yang belum dipahami dari penjelasan saya pada video ini, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, seperti inilah konsep rotasi atau perputaran pada materi transformasi geometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, dan jangan lupa like. Terima kasih.